Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pelajaran ilmu mantik. Di kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai asyaklul awal, ya, atau bentuk yang pertama dari silogisme. Asyaklul awal itu seperti kita tahu adalah sod, to, kaf, ya. Di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa dari syakal yang pertama ini yang akan menghasilkan natijah itu hanya 4 durub saja, gitu ya. Yang pertama itu ada kulu yang nanti natijahnya adalah kulu kembali. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang kedua itu adalah kulu, la, dan nanti natijahnya adalah la. Yang ketiga ain, kulu, ain. Yang keempat, yang terakhir ain, la, sin. Jadi untuk baris yang pertama ini adalah subro, ya, semuanya subro, dan baris yang kedua ini kubronya. Yang ketiga ini natijah atau konklusi. Nah, kemarin kita sudah membahas durub yang pertama, yang kulu. Kita akan bahas yang kedua, yang kulu, la. Kulu kita tahu bahwa kulu itu contohnya setiap, ya, setiap atau seluruh, ya. Maka contohnya misalkan setiap ayat adalah Quran. Setiap ayat adalah Quran. Dan la itu adalah tidak satupun, atau tidak ada satu sama sekali. Tidak satupun Quran ini batil. Maka natijahnya adalah la, tidak satupun. Nah, Quran ini yang jadi hada ausatnya. Hada ausat ini tidak disebutkan di natijah. Maka ini, ya, nah, maka ayatnya tidak satupun ayat diturunkan ke bawah jadi natijah, jadi kesimpulan batil. Nah, tidak satupun ayat batil jadi mahmul. Contoh lain, misalkan setiap riwayat Bukhari sahih. Setiap riwayat Bukhari itu sahih. Tidak satupun yang sahih itu mardud. Karena natijahnya adalah tidak satupun. Ini sahihnya dihapus karena dia hada ausat, tidak disebutkan lagi. Ini tinggal diturunkan ke bawah, riwayat Bukhari mardud. Jadi natijahnya harus la atau salibah kuliah. Kalau tidak salibah kuliah, maka tidak akan terjadi silogisme, atau kalaupun terjadi silogisme itu kesimpulannya akan salah. Maka di sini harus jelas bahwa dalam silogisme itu baik sukro ataupun kubro pernyataannya harus benar. Ketika ada yang salah satu, maka natijahnya pun atau konklusinya pun akan salah. Itu silogisme seperti itu. Jadi kalau ada premisnya yang salah satu saja, baik sukro ataupun kubro, maka natijahnya pun akan salah atau konklusinya akan salah. Atau yang lain, yang kedua misalkan setiap santri adalah manusia.
Tidak ada santri yang bukan manusia, kan seperti itu. Maka ini pernyataannya benar. Tidak satupun manusia itu batu. Nah, ini juga benar, kan? Nah, maka natijanya adalah tidak satupun. Nah, yang manusianya dihapus. Santri itu batu. Nah, seperti itu. Itu yang kedua, ulu, la, dan la. Nah, ini harus tidak satupun. Kalau diganti maka dia akan salah. Dia akan jadi sebagian. Kan nanti sebagian santri adalah batu, kan itu salah. Makanya harus la lagi kesimpulannya, atau salibah kuliah. Nah, kita maju yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ain atau mujabah juz'iyah, terus mujabah kuliah, dan nanti natijanya mujabah juz'iyah. Mujabah juz'iyah itu berarti sebagian santri perempuan. Nah, perempuan. Ulu, setiap perempuan memiliki, atau setiap perempuan cantik. Nah, misalkan, maka natijanya akan sebagian. Nah, perempuannya dihapus seperti biasa, tidak disebutkan kembali, hanya menyebutkan sebagian santri cantik. Nah, benar kan, tidak semua santri cantik seperti itu. Contoh lain, sebagian manusia ulama. Setiap ulama pewaris Nabi. Karena artinya adalah sebagian manusia pewaris Nabi. Ya, seperti itu yang ketiga. Sekarang kita maju yang terakhir atau yang keempat, yaitu ain, la, dan sin. Ain itu mujabah juz'iyah, la itu salibah kuliah, dan sin adalah salibah juz'iyah. Contohnya misalkan sebagian, ini itu kan sebagian, kita tulis dulu ya, sebagian hadis itu dhaif. Teruslah tidak satupun dhaif diterima. Maka dhaifnya dihapus, maka di sini menjadi sebagian hadis tidak diterima. Nah, ada tidaknya, ini untuk menunjukkan dia salibah atau negatif. Contoh lain, sebagian manusia santri, tidak satupun santri kafir. Maka natijanya adalah sebagian manusia tidak atau bukan kafir. Gitu. Seperti itu ya. Ini untuk yang keempat gitu. Jadi sekali lagi bahwa syakal yang pertama atau syarto atau kaf itu durub yang akan menghasilkan natijah atau pernyataan yang akan menghasilkan natijah itu hanya ada 4 saja.
kulu, dan nanti natijanya kulu kembali, kulu la natijanya la, ain kulu natijanya ain la natijanya adalah sin. Untuk itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jazakumullah khairan katsira. Jika ada masih yang belum dipahami, boleh ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.